Demang Pananggalan berkata, "Kami mohon ampun kehadapan anak Mas Ronggotoh Joyo bahwa kami telah berbuat suatu kesalahan yang besar sekali, serta mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kemurahan anak Mas yang tidak sekaligus menghabisi jiwa kami. Dan sekarang kami menyerahkan diri untuk menerima segala hukuman yang seharusnya kami jalani." Mahesa Jenar terharu juga melihat Demang tua itu ketakutan. Sejak semula ia sudah menduga bahwa Demang tua itu sama sekali tidak bermaksud jahat kepadanya. Hanya karena perkembangan keadaan saja, maka semuanya itu terjadi. Bahkan mungkin di luar dugaan Demang tua itu sendiri. Maka berkatalah Mahesa Jenar, "Bapak Demang Pananggalan dan Kakang Mantingan, tak ada sesuatu pun yang harus aku maafkan. Yang sudah terjadi tak perlu disesali. Yang perlu sekarang, silahkan Ki Asem Gede mengobati kedua orang-orangmu yang terluka. Tapi percayalah, aku sama sekali tidak bermaksud untuk melukainya secara serius." Kembali Demang Pananggalan dan Mantingan mengangguk hormat. Lalu mereka mempersilahkan Mahesa Jenar masuk ke Kademangan. Orang-orang yang berada di halaman menyaksikan semuanya itu dengan keheran-heranan. Mereka yang pernah mendengar nama Ronggotoh Joyo dan pernah mendengar kesaktiannya segera bercerita dengan suara yang berderai-derai. Seakan-akan dengan mengenal nama itu, mereka sudah terhitung orang yang termuka dalam kalangan kepahlawanan. Sementara itu Ki Asem Gede sudah mulai melakukan kewajibannya. Ternyata luka Gagak Ijo dan Bau Rekso tidak ringan. Beberapa kali mereka tak sadarkan diri. Untung Ki Asem Gede segera turun tangan. Kalau sampai terlambat satu malam saja, mungkin mereka sudah tak tertolong lagi. Kecuali itu, ternyata Ki Dalang Mantingan juga mengalami cedera. Beberapa bagian tubuhnya tidak bekerja seperti biasa. Dan di beberapa bagian yang terkena serangan Mahesa Jenar tampak membengkak dan kemerah-merahan. Untunglah, daya tahan tubuh Mantingan cukup kuat, sehingga Ki Asem Gede tidak perlu bekerja terlalu keras untuk menolongnya. Ketika keadaan sudah agak reda, dan Ki Asem Gede sudah tidak sibuk lagi, duduklah mereka di atas balai-balai besar di pendopo Kademangan, mengelilingi lampu minyak yang nyalanya bergoyang-goyang diayun-ayunkan angin. Di luar, gelap malam mulai turun sebagai tabir raksasa berwarna hitam kelam. Sedangkan di langit, satu demi satu bintang mulai bercahaya menembus hitamnya malam. Mereka mulai berbicara dan bercerita tentang diri masing-masing. Mahesa Jenar tidak lagi menyembunyikan sesuatu. Diceritakannya seluruh masalah mengenai dirinya. Kenapa ia sampai meninggalkan Demak? "Aku telah menanggalkan pakaian keprajuritan dan telah menyisihkan segala macam senjata dengan suatu keinginan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi rupa-rupanya Tuhan sendiri belum berkenan, sehingga aku masih dikendalikan oleh nafsu," kata Mahesa Jenar. Semuanya yang mendengarkan mengangguk-anggukkan kepala, dan mereka merasa juga bersalah, sehingga Mahesa Jenar terpaksa menyesali dirinya.
Sementara itu mulailah hidangan mengalir. Demang Pananggalan yang merasa telah menyakiti hati Maisa Jenar ingin sedikit mengurangi kesalahannya dengan menghidangkan apa yang mungkin bisa dihidangkan saat itu. Sedangkan Ki Asem Gede, kecuali seorang yang bijaksana serta mempunyai ilmu obat-obatan, ternyata juga seorang yang jenaka. Banyak hal yang dapat ia ceritakan tentang dirinya dengan lucu sekali, sehingga suasana menjadi meriah dan akrab. Diceritakan bagaimana ia terpaksa sekali mengobati seorang yang sakit hanya dengan air saja, tanpa ramu-ramuan obat yang lain. Sebab pada saat itu ia sedang berada dalam perjalanan dan tak membawa obat-obatan yang diperlukan. Tetapi 3 hari kemudian orang itu datang kepadaku dengan membawa 4 ikan gurame sebesar penampi, sebagai ucapan terima kasih atas obat-obatku yang mujarab, kata Ki Asem Gede. Sebabnya, kenapa obat-obatanku banyak yang berhasil adalah sebagian besar dari mereka itu yang percaya kepadaku, bahwa seseorang yang menderita sakit merasa berbesar hati adalah merupakan obat yang banyak menolongnya. Lebih baik daripada itu semua adalah berkat kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi mereka yang mendengarkan menjadi bertanya-tanya dalam hati, kenapa tiba-tiba wajah Ki Asem Gede yang cerah menjadi muram? Beberapa kali ia menelan ludah, seperti ada sesuatu yang menyumbat kerongkongannya. Tetapi kenapa, Ki Asem Gede? Ulang Maisa Jenar yang ingin mendengar kelanjutan cerita Ki Asem Gede itu. Tak apalah, tukas Ki Asem Gede. Segala sesuatu ada pengecualiannya. Sebagai seorang yang beratus bahkan beribu kali menyembuhkan orang sakit, maka sekali-kali Tuhan juga tidak memperkenankan juga. Itu adalah suatu bukti akan kebesarannya. Lanjut Ki Asem Gede. Maisa Jenar maklum bahwa ada sesuatu yang tak mau ia sebutkan. Karena itu, ia tidak bertanya lebih lanjut. Nah, anak mas, sambung Ki Asem Gede kemudian sambil berusaha untuk mengembalikan suasana. Kenapa tidak saja anak mas bercerita tentang apa yang anak mas jumpai di perjalanan? Tidakkah anak mas mempunyai kejadian-kejadian yang lucu? Misalnya seperti yang terjadi di sini. Seorang seperti Adi Pananggalan dan Adi Mantingan berlagak sebagai seorang yang sakti. Mendengar pertanyaan ini, Maisa Jenar tersenyum. Demikian juga Demang Pananggalan dan Dalang Mantingan. Meskipun kalau teringat akan hal itu, hati mereka masih bergetar. Karena pertanyaan itu, Maisa Jenar teringat akan keperluannya datang ke desa itu, yaitu ingin mengetahui jawaban teka-teki tentang adanya kerangka yang dijumpainya di puncak Gunung Ijo. Ki Asem Gede, Bapak Demang Pananggalan serta Kakang Mantingan, memang sebenarnya ada yang aku jumpai dalam suatu perjalananku yang ingin aku tanyakan. Itulah sebabnya maka aku datang kemari. Ketika Maisa Jenar tampak bersungguh-sungguh, maka mereka yang mendengarkan pun menjadi bersungguh-sungguh pula. Di puncak Gunung Ijo, sambung Maisa Jenar, aku jumpai sesuatu yang mencurigakan. Alat
alat minum yang berserak-serakan, bekas unggun api, dan yang paling mengherankan adalah adanya batu-batu yang disusun sebagai suatu tempat untuk sesaji. Sedangkan di atasnya terdapat kerangka perempuan. Dan tidak jauh dari tempat itu, aku menemukan juga kerangka yang lain, juga seorang perempuan. Mendengar pertanyaan itu, Demang Pananggalan menundukkan muka dalam-dalam. Ki Asem Gede mengerutkan dahinya yang sudah dipenuhi oleh garis-garis ketuaan. Sedangkan Dalang Mantingan menarik nafas dalam-dalam. Melihat keadaan itu, maka makin nyatalah bagi Maesha Jenar bahwa daerah ini pasti langsung mengalami bencana yang berhubungan dengan peristiwa di Gunung Ijo. "Anak Mas," jawab Ki Demang Pananggalan dengan suara dalam. "Akulah orangnya kalau ada orang tua yang sama sekali tidak berguna." Ia sebentar menelan ludah, lalu sambungnya, "Apalagi aku sebagai seorang Demang yang seharusnya dapat memberikan perlindungan kepada rakyatku, tetapi nyatanya aku sama sekali tidak mampu berbuat demikian." Kembali Demang tua itu berhenti bicara. Matanya memandang jauh menusuk gelapnya malam. Di halaman, beberapa orang masih duduk berkelompok-kelompok sambil bercerita tentang kehebatan pertarungan siang tadi. Demang Pananggalan menggeser duduknya sedikit. Matanya masih menembus gelap, seolah-olah ada yang dicarinya di kegelapan itu. Tetapi rupa-rupanya ia ingin melanjutkan ceritanya. Ki Demang pun meneruskan ceritanya. Ketika itu, di daerah ini lewatlah serombongan orang-orang berkuda. Di desa ini mereka berhenti dan minta untuk menginap barang semalam. Mereka memasuki desa ini menjelang senja. Karena tak ada tanda-tanda yang aneh pada mereka serta sikap pimpinannya yang ramah, maka kami tidak dapat menolak permintaan itu. Rombongan itu dipimpin oleh 2 orang suami istri yang akan mengadakan ziarah ke Gunung Boko. Tetapi ketika malam pertama telah lewat, mereka minta untuk diperkenankan bermalam semalam lagi sambil melepaskan lelah dan mengadakan persiapan-persiapan untuk sesaji. Permintaan itu pun tak dapat kami tolak. Sekali lagi ia berhenti. Rupa-rupanya ia sedang mengingat-ingat apa yang telah terjadi. Kemudian ia kembali menyambung ceritanya. Tetapi terkutuklah mereka. Terkutuklah rombongan orang-orang berkuda itu. Pada malam yang kedua, mereka menangkap seorang gadis yang sedang pergi ke sungai. Gadis ini sempat menjerit, dan seorang yang baru pulang dari mengairi sawahnya dapat menyaksikan peristiwa itu. Pengantar gadis itu seorang pemuda tanggung, dipukulinya sampai pingsan. Maka ketika hal itu disampaikan kepada kami, meledaklah amarah kami. Segera Banjar Kademangan yang kami sediakan sebagai tempat penginapan mereka, kami kepung rapat-rapat. Mereka segera kami ancam untuk menyerah. Tapi yang terjadi sungguh di luar dugaan kami. Mereka sama sekali tidak menghiraukan kehadiran kami dan orang-orang hampir seluruh desa ini. Ketika kami mendengar gadis itu menjerit, hati kami tak tahan lagi.
kami menyerbu masuk. Tetapi rupa-rupanya mereka telah siap menanti kedatangan kami. Dan segeralah terjadi pertempuran. Orang-orang kami banyak dikendalikan oleh kemarahan yang meluap-luap daripada kesediaan untuk bertempur. Apalagi rombongan berkuda itu ternyata terdiri dari orang-orang yang tangguh. Maka lenyaplah segala kesan keramah tamahan mereka. Bahkan tampaklah betapa dahsyatnya cara mereka menjatuhkan lawan. Beberapa saat pertempuran itu berlangsung dengan dahsyatnya, tetapi segera tampak betapa lemahnya kami. Segera orang-orang kami dapat dihantam dan dicerai-beraikan. Aku tidak dapat lagi berpikir lain daripada bertempur mati-matian. Dan aku berserta Baurekso dan Gagak Ijo sebagai orang-orang yang paling dapat dipercaya pada waktu itu berhasil menerobos masuk ke Banjar. Sehingga kami bertiga langsung terlibat dalam perkelahian melawan suami istri gerombolan itu. Mungkin terdorong oleh kemarahanku, maka terasa seolah-olah tenagaku menjadi berlipat-lipat. Si istri itu pun ternyata mempunyai ilmu yang tinggi. Ditambah lagi betapa kasarnya cara mereka bertempur. Si suami menerkam dan mengaum seperti harimau, sedangkan si istri menyerang dengan jari-jari yang dikembangkan. Wajah-wajah mereka yang ramah itu sekarang sudah menjadi wajah-wajah iblis yang menakutkan. Tetapi aku sama sekali tidak peduli. Mungkin saat itu aku pun berkelahi seperti iblis. Tetapi kemudian ternyata bahwa kami bertiga bukanlah lawan mereka. Apalagi tenagaku adalah tenaga orang tua yang sangat terbatas. Ketika nafasku mulai mengganggu, segera aku merasa terdesak. Sedangkan serangan mereka semakin lama menjadi semakin kasar. Demang tua itu menarik nafas sambil membetulkan duduknya. Kemudian ia melanjutkan. Saat itu aku sudah berpikir bahwa rupa-rupanya ajalku sudah hampir tiba. Sebab daya tahanku semakin lama semakin lemah. Apalagi Baurekso dan Gagak Ijo sama sekali tak dapat berbuat sesuatu. Tetapi ternyata Tuhan menghendaki lain. Rupa-rupanya salah seorang telah memberitahukan kesulitan-kesulitan kami ini kepada Ki Asem Gede, yang pada saat yang tepat datang menolong kami. Demang itu berhenti bercerita. Pandangan matanya yang suram itu dilemparkan kepada Ki Asem Gede. Lalu katanya, selanjutnya Ki Asem Gede lah yang lebih mengetahuinya. Mahisa Jenar mendengarkan cerita Demang tua itu dengan penuh perhatian. Terbayang betapa Demang tua itu telah berusaha mati-matian untuk melindungi rakyatnya, sampai ia tidak memikirkan nasibnya sendiri. Tetapi rupa-rupanya lawannya adalah lawan orang yang perkasa. Ki Asem Gede yang diminta melanjutkan cerita itu bergeser sedikit. Dipandanginya pelita yang nyalanya bergerak-gerak oleh angin yang berhembus ke pendopo. Ia batuk-batuk sedikit, lalu mulailah ia bercerita. Anak mas, sebenarnya bukanlah pertolongan yang aku berikan, tetapi semata-mata hanyalah karena kebetulan saja.
dan terutama atas kehendak Tuhan. Aku bukanlah orang yang mempunyai kepandaian yang cukup untuk bertanding. Kalau pada masa mudaku, sekali dua kali aku pernah terlibat dalam suatu pertarungan. Itu sama sekali bukan karena aku mampu melakukannya, tetapi itu hanyalah karena kebodohan dan kesombongan yang aku miliki. Diam-diam Mahisa Jenar mengamati tubuh Ki Asem Gede yang sudah tua itu. Kulitnya sudah melipat-lipat dan hampir seluruh rambutnya, bahkan alisnya pun telah memutih seluruhnya. Namun gerak-geraknya masih tampak tanda-tanda kelincahan. Ini menandakan bahwa pada masa mudanya ia adalah seorang yang kuat. Bahkan mungkin sampai saat ini pun ia masih memiliki kekuatan itu. Pada masa mudaku, sambung Ki Asem Gede, memang aku pernah berguru kepada seorang yang dikenal dengan nama Ki Tambak Manyar. Mendengar nama itu disebut-sebut, Mahisa Jenar terhenyak. Sebab ia pernah mendengar nama itu dari almarhum gurunya, bahwa almarhum Ki Tambak Manyar adalah seorang prajurit Majapahit yang tangguh. Karena itu mau tidak mau, ia harus memandang Ki Asem Gede sebagai seorang yang berilmu, baik dalam obat-obatan maupun ilmu tata berkelahi. Bahkan rupa-rupanya ia memiliki kecerdasan otak yang tidak mengecewakan pula. Tetapi sebagai aku katakan tadi, aku tidak banyak mendapat kemajuan. Barangkali tubuhku terlalu ringkih untuk melakukan hal-hal berat yang keras. Karena itu Ki Tambak Manyar melatih aku dalam hal mempergunakan senjata sebaik-baiknya, baik jarak pendek maupun jarak jauh. Dan ini adalah suatu keuntungan, sebab ilmu ini dapat aku berikan kepada banyak orang sekaligus meskipun tidak sedalam-dalamnya, kecuali hanya kepada 1-2 orang saja, terutama dalam hal mempergunakan bandil, panah, sumpit, dan sebagainya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Temukan jawabannya di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.